Dengan pelanggaran etik berat itu, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bukan cuma itu, Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam proses persidangan MK yang akan mengadili perkara-perkara berkenaan dengan pemilu, pileg maupun pilpres. Paman Gibran ini dipecat karena dalam proses persidangan yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai cawapres, Anwar terbukti setidaknya menurut Mahkamah Kehormatan terjadi atau melakukan pelanggaran etik. Pak Prabowo ini sudah pengalaman lah kalau soal kalah pilpres, berkali-kali kalah. Dan dia akan mencari segala cara agar bisa sekedar menjadi presiden. Cawapresnya adalah orang yang dalam prosesnya juga bermasalah. Memang bukan dia yang diberhentikan, tetapi pamannya yang mengetuk palu, yang membacakan keputusan, akhirnya dia bisa melenggang sebagai cawapres, juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Peran besar Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam meloloskan Gibran, keponakannya sendiri yang juga anak dari iparnya, yaitu Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Anwar Usman hanya dipecat dari ketua dan tidak boleh mengadili masalah pemilu lagi karena dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Profesor Jimli Asidiki, Ketua Mahkamah Kehormatan, hanya memecat Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi tidak memecatnya dengan tidak hormat dari profesi Hakim Mahkamah Konstitusi, tanpa ada lagi rasa malu ketika mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan politik praktis. Oke lah, minimal kita sudah tahu di Mahkamah Konstitusi ada pelanggaran etik berat. Kalau begitu, bagaimana dengan hasil keputusan para hakim itu? Bukankah hasil keputusan dari pelanggaran para hakim itu seharusnya menjadi ilegal? Enggak ternyata. Dan yang lebih memalukan lagi adalah orang-orang, para partai-partai yang terus memuji Gibran meski tahu kalau posisi dia di calon wakil presiden adalah hasil dari pelanggaran. Dan apakah Gibran juga akan mundur dari calon wakil presiden ketika tahu bahwa dirinya menjadi calon wakil presiden berdasarkan hasil keputusan yang melanggar? Pasti juga tidak. Karena saya yakin rasa malunya Gibran sudah pasti hilang dari jiwanya. Buat dia yang penting sah jadi calon wakil presiden. Karena jabatan itu lebih megah daripada rasa malu yang seharusnya ada. Hasil temuan survei terbaru kali ini adalah ternyata elektabilitas Prabowo Subianto justru semakin menurun ketika dipasangkan dengan Gibran. Bahwa Gibran masih terlalu muda dan masih belum cukup pengalaman untuk menjadi pejabat publik sekelas calon wakil presiden. Nah, selain itu juga karena adanya praktik politik dinasti terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang menyebabkan penurunan elektabilitas Prabowo Subianto. Bo, ya sabar dulu lah, jangan mentang-mentang sebagai anak presiden kemudian mendapatkan karpet merah karena ada paman di MK dan segala etika dan moralitas itu tidak dijaga, itu diabaikan begitu saja. Lah ini kan menabrak revolusi mental yang digagas oleh bapaknya. Dan bukankah selama ini Presiden Jokowi selalu berpesan agar memilih pemimpin itu yang berpengalaman dan lihat rekam jejaknya seperti apa? Bukankah itu selama ini pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Pada tahun 2014 kalau kita masih ingat, Prabowo untuk mensukseskan dirinya sebagai capres menggandeng kelompok-kelompok pengasong agama. Politisasi agama sangat kental. Ujungnya apa? Ujungnya Jokowi difitnah anti-Islam, Jokowi PKI. Dan dengan cara itu mereka yakin menang. Tapi alhamdulillah kenyataan berkata lain. Prabowo ternyata kalah. Ada teman saya yang nanya, apa kesimpulan sementara saya soal kondisi politik yang terjadi saat ini? Jawaban saya ya singkat aja. Kondisi sekarang menggambarkan Jokowi telah dikalahkan oleh Prabowo.
majunya Gibran yang juga aneh, buah dari keputusan yang aneh, isu tentang potensi abuse of power. Semua persoalan ini tertuju ke Jokowi dan keluarganya. Jokowi lah yang menjadi sasaran. Jika dulu ada orang beranggapan Jokowi ini mahir memainkan bidak catur politiknya, kondisi hari ini justru sebaliknya. Ternyata Prabowo lah yang kini memainkan bidak caturnya, sedangkan Jokowi ditempatkan hanya sebagai pion yang bergerak ke sana kemari demi kemenangan Prabowo, demi Prabowo duduk sebagai presiden berikutnya. Soal posisinya di PDI Perjuangan, sampai sekarang sikap dan posisi Mas Gibran masih belum jelas. Apakah dia mundur dari partai yang sudah menyediakan karpet merah baginya ketika Pilkada Solo dan mendukung dengan sepenuh hati ayahnya, Pak Jokowi, selama perjalanan panjang 20 tahun lebih karir politiknya? Apakah dia ini sudah benar-benar mundur dan pamitan dengan baik-baik? Atau dia ini memang cuma memancing-mancing saja buat dipecat PDI Perjuangan supaya kemudian bisa bersandiwara sebagai korban, supaya bisa playing victim, supaya bisa berteriak keras kalau dia ini sudah dizolimi. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, "Yan, lu sedih nggak?" Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa? Gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya, dia pernah menawarkan saya menjadi menteri. Saya tidak mau. Berapa kali acara kita, dia tanya, "Mas Hadian ada uangnya?" Ada. Saya bisa cari. Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini. Lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, "Kenapa, Bang?" Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan. Sekarang kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi sekali. Langsung. Saya menanya sama dia, "Kenapa, Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa?" Ya ngomong aja. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya itu tidak marah kepada siapa-siapa. Saya marah kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa? Karena menurut saya beliau itu tidak menjalankan apa yang disebut fatsun politik. Fatsun politik itu nggak ada tertulis, nggak pernah ada tertulis. Tapi itu ada etika, gitu. Dan menurut saya ini ada etika yang dilanggar, gitu. Pertama adalah tidak konsisten. Pertama bilang akan cawe-cawe, mengakui akan cawe-cawe. Kedua tidak akan cawe-cawe, gitu. Tapi kemudian terbukti perjalanan yang saya bukan orang hukum, tapi dengan adanya 16 guru besar komplain kepada hasil keputusan MK. Dan saya tadi sempat mendengarkan pernyataan mantan MK Pak Hakim Arief Hidayat ya, yang malah mengusulkan MK dibubarkan saja karena dia malu dan lain-lain. Itu kan sudah menunjukkan ada yang salah gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini yang menurut saya masyarakat tuh, Pak Presiden harus tahu bahwa masyarakat kita itu cerdas, ya kan? Kalaupun diam tuh bukan tidak mengerti.
Tapi jangan sampai semua kemarahan yang tersumbat ini bisa meledak. Kekhawatiran saya cuma satu, karena sekali lagi kita mesti jaga tetap persatuan kita. Jangan sampai potensi risk ini akan tidak tertahankan. Calon Presiden Pak Prabowo tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Harusnya ditambahi juga, jangan cuma Mas Gibran aja yang ada di situ. Tapi sebut juga ada Anwar Usman Pak Prabowo, paman saya yang ada di MK. Kalau undang-undang aja bisa kita custom, bisa kita modif, apalagi nanti cuma sekedar gugatan hasil pilpres. Nah, begitu baru pas. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah, dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang.
Itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak Ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di
Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Dengan pelanggaran etik berat itu, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bukan cuma itu, Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam proses persidangan MK yang akan mengadili perkara-perkara berkenaan dengan pemilu, pileg maupun pilpres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi udah ngambil keputusan dan keputusannya clear,
terjadi pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman. Pelanggaran ini itu memang tidak otomatis menghapuskan putusan yang sudah diputuskan oleh MK bahwa Gibran bisa maju. Tetapi coba bayangin, sebuah proses yang dalam prosesnya terjadi pelanggaran etik, yang mestinya melahirkan rasa malu, yang mestinya melahirkan perasaan tidak nyaman karena sudah dibuktikan oleh sidang Mahkamah Kehormatan yang sebetulnya ingin menjadikan Mahkamah Konstitusi lebih terhormat atau kehormatannya dipulihkan. Tapi ya ini persoalan politik. Persoalan politik itu kadang-kadang menerabas rasa malu. Memang pelanggaran etik ya bukan termaksud pelanggaran hukum. Orang yang melakukan itu kalau punya rasa malu ya malu. Nah persoalannya kan rasa malu atau tidak malu itu kan tergantung orang yang punya apa enggak. Kalau punya ya malu, kalau nggak punya ya santai-santai aja. Wajar sih, kan juga susah kalau orang beranggapan tidak terjadi konflik kepentingan di situ. Anwar Usman adalah pamannya Gibran. Paman Gibran ini dipecat karena dalam proses persidangan yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai cawapres, Anwar terbukti setidaknya menurut Mahkamah Kehormatan terjadi atau melakukan pelanggaran etik ke depan sebagai cawapres misalnya. Ngomong tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang good governance, ngomong tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan. Wong membangun rasa malu aja ndak bisa. Itu kan menjadi persoalan. Ada sebuah persoalan etik menurut gua, ada sebuah persoalan yang mungkin tidak bisa didebatkan secara hukum ini sah atau dan lain-lain. Kita sudah selesai bahwa keputusan MK itu final and binding. Dia putusan terakhir dan mengikat karena tidak ada sidang banding di MK, tidak ada sidang kasasi di MK, tidak ada peninjauan kembali di MK. Jadi sekali diputuskan ya sudah itu keputusannya. Tapi persoalannya ketika keputusan dan proses keputusan itu melahirkan problem hukum yang kemudian jadi drama di banyak tempat, diprotes oleh para ahli hukum, dan orang yang memanfaatkan keputusan itu tanpa rasa malu terus jalan. Gue gak ngerti bagaimana cara orang-orang yang seperti ini itu tiba-tiba ngomong soal etika berbangsa. Gibran output dari proses hukum yang dilakukan karena melanggar etik, karena melanggar rasa malu. Dan tanpa malu-malu, maju terus, pantang mundur. Berjuang sampai titik malu penghabisan. Ini yang tergambarkan. Pak Prabowo ini sudah pengalaman lah kalau soal kalah pilpres. Berkali-kali kalah. Dan dia akan mencari segala cara agar bisa sekedar menjadi presiden. Dipaksakan oleh ambisinya maupun dipaksakan oleh ambisi orang lain. Siapa orang lain ini? Ya menurut gue Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kita tahu kan juga pernah dikenakan hukuman ketika dia menjabat sebagai petinggi di militer. Dicopot dari jabatannya karena melanggar hukum atau melanggar sesuatu yang menjadi fatsunnya di militer. Dia diberhentikan dari militer, dicopot dari jabatannya. Dan orang yang diberhentikan ini dari militer sekarang mau mencalonkan diri sebagai capres. Kalau dia sendiri mungkin nggak percaya diri, tampil sendirian nanti kalah lagi. Karena itu dicarilah jalan agar seolah-olah dia tampil bersama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi secara undang-undang tidak bisa lagi maju sebagai presiden, maka dicari anaknya. Cawapresnya adalah orang yang dalam prosesnya juga bermasalah.
Memang bukan dia yang diberhentikan, tetapi pamannya yang mengetuk palu, yang membacakan keputusan, akhirnya dia bisa melenggang sebagai cawapres, juga diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK. Pertanyaannya, kita kan kepingin pemimpin kita, presiden dan wakil presiden kita, itu menyelesaikan masalah bangsa ini ke depan. Tapi kalau dalam prosesnya dua-duanya bermasalah, terus apa yang kita harapkan masalah yang bisa diselesaikan dari orang yang bermasalah? Setidaknya masalah dengan etikanya sendiri. Dan kita cuma melihat pertunjukan ini, melihat drama ini, melihat kebohongan-kebohongan ini secara nyata dalam dunia politik kita. Tinggal kita sendiri kan yang menentukan apakah dalam konteks politik dan bernegara kita setidak-tidaknya masih punya etika, sehingga kita akan memilih orang-orang yang tetap menjaga fatsun, menjaga etika politik. Monggo silakan, pilihan ada di tangan Anda, tapi saya amat yakin masih banyak rakyat Indonesia yang tetap menghargai etika, unggah-ungguh, kenormalan. Karena kita tidak pernah berharap bangsa ini kehilangan etikanya, kehilangan kenormalannya dalam hidup hanya demi kekuasaan. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara.
Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan